Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita kasih bocoran info A1 biar kayak bocor halus gitu. Pas dikasih B2 nggak tahu deh siapa yang ngirim. Dan yang lebih lucunya lagi malah menyerang orang yang tak bersalah. Ini kalau seperti ini kita teringat dengan kejadian Gus Miftah yang dimana sebuah statement dipelintir untuk kesesatan berpikir bagi kaum-kaum yang fakir. Nah, ini untuk Pak Sekjen yang selalu mengatakan dirinya itu dikriminalisasi. Begitu juga ketumnya itu dihalang-halangi untuk bertemu presiden ke-8 yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, ini ada pesan dari orang penting di negeri ini. Pokoknya semoga pesan ini dapat menjelaskan, pesan ini dapat mencerahkan, sehingga kita terhindar dari kaum-kaum yang sengaja menebarkan DFK, menebarkan pesimisme. Oke, tak berlama-lama, langsung saja kita berbedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pak Jokowi, apakah kalau Demokrat berada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa menerima kehadiran kami? Beliau menjawab, ya bisa, karena presidennya saya. Tapi itu terus terang merupakan pertanyaan saya, karena melihat realitas hubungan Ibu Megawati dengan saya belum pulih, jadi masih ada jarak, masih ada hambatan di situ. Tapi saya pikir karena yang mengajak Pak Jokowi, dan kalau Demokrat berada di dalam untuk kebaikan, why not? Kemudian ini saya ceritakan sebagai bagian dari kebenaran, saya tidak pernah mengajukan kepada Pak Jokowi cawapres dari Partai Demokrat, tidak pernah. Termasuk yang disebut-sebut AHY, tidak pernah. Silakan dicek ke Pak Jokowi. Pak Jokowi juga tidak pernah menawarkan posisi cawapres kepada Partai Demokrat. Jadi kami selama 5 kali melaksanakan pertemuan secara intensif tidak pernah membahas cawapres. Saya tidak pernah meminta, beliau juga tidak menawarkan posisi itu. Tapi kami terus melaksanakan pertemuan-pertemuan. Paham ya siapa yang suka mengadu domba? Saya percaya betul Tempo itu dibiayai oleh asing. Sebenarnya posisinya Tempo sekarang itu kan masih TBK ya? Masih TBK. Berapa persen sih? Oke, saya jelaskan ya. Ini mumpung punya kesempatan ini. Struktur Tempo itu induk usahanya namanya PT Tempo Intimedia TBK. Jadi terbuka, udah listed di Bursa Efek Indonesia. Apa artinya terbuka? Bang Akbar, siapapun di Indonesia ini bisa mengecek ke laporan perusahaan. Karena itu kalau ada dana asing itu juga bisa ngecek. Itu kenapa penulis AS Laksana, siapa namanya, orang bisa mengecek Tempo dapat uang dari mana. Memang ada investasi di saham publik ini dari MDIF, Media Development Investment Foundation, Fund. Dari mana itu? Itu organisasinya George Soros. Nah, ini mereka sendiri loh langsung mengakui. Melek dong kalian. Soros. Oke. Tetapi dia investasi, namanya juga investasi di saham publik ini. Berapa saham publik Tempo? 25%. Itu bersama nyampur dengan Bang Akbar, nyampur. Oh, cuma 25%. Yang itu paling besar loh, 25%. Yang 75 masih private. 75 terpecah-pecah. Itu ada Yayasan Karyawan 21 Juni. Jadi ketika di Brede 21 Juni 94 itu para karyawan bikin yayasan. Ada yayasan karyawan itu 9%. Yayasan 21 Juni itu 23 apa berapa gitu. Jadi yang paling besar adalah karyawan. Jadi kalau 21 tambah 9 berarti berapa? 30%. Lebih besar dari yang di bursa. Nah, jadi kami ini itu pemilik sahamnya. Tapi dari sisanya itu ada perusahaan-perusahaan, ada Gravity Pers, ada perusahaan-perusahaan pembangunan Jaya, saya lupa. Tapi itu perusahaan dan itu minoritas jumlahnya 10-15%. Artinya apa? Di Tempo tidak ada pemegang saham mayoritas. Apa artinya? Tidak ada yang bisa mengendalikan. Nah, intinya apa? Artinya apa? Dari yang kalaupun
tahun kami terima pendanaan MDF, which is itu kami bukan yang pertama. Itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online. Itu udah duluan mereka dapatkan MDF. Itu ada Kata Data, ada Suara.com, ada Hukum Online. Itu udah duluan mereka dapatkan MDF. Memang MDF ini mau membantu media agar hidup gitu. Berapa besar mereka punya di situ? Katakanlah dalam nilai ya. 4%. 4%. Dan itu kami harus bayar lagi ke mereka ya kan? Dan itu namanya investasi, Pak. Ya biasa di pasar modal kan seperti itu ya. Investasi itu orang datang, oke, kalian butuh apa? Oh, kami kan punya program digitalisasi macamnya. Oke, saya punya investasi ya. Nih, 4% tadi itu. Apa artinya? Investasi, namanya juga orang investasi. Ketika udah 3-4 tahun, dia akan nagih tuh duitnya. Ini investasi saya udah bertumbuh atau tidak. Jadi duitnya nanti dikembalikan kepada mereka. Tapi dengan kalian untung. Ya, maksud saya gini, pada bagian kali itu sih oke ya. Tapi pada kasus yang sedang dibicarakan banyak orang, teman-teman di Tempo bisa memastikannya bahwa agenda-agenda internasional itu tidak. Bagaimana caranya? Nah, itu makanya saya tanya. Iya. Oke, dia punya investasi. Berhubungan dengan siapa sih? Hubungannya dengan manajemen, dengan bisnis. Bukan kan? dengan redaksi ya? Bukan dengan redaksi, jauh banget itu. Mereka harus datang ke saya untuk mempengaruhi. Dan bagaimana caranya? Tidak ada mekanisme. Ya. Mekanisme untuk mempengaruhi saya. Bahkan kalaupun saya terpengaruh sebagai wakil pemimpin redaksi, saya akan datang ke rapat. Apa nggak dipanggang nih sama anak-anak ini? Cuma 200 wartawan. Oh, pemimpin redaksinya tuh terpengaruh misalnya gitu. Kalaupun ada mekanismenya. Dan ini tidak ada mekanisme. Satu. Kedua, dia hanya 4%, 45%. Minoritas banget. Bagaimana dia masuk ke situ? Terlalu kecil untuk melakukan agenda-agenda setting itu ya. Kejadian 98 terjadi di Indonesia itu dilatar belakangin oleh George Soros. George Soros, salah satu manusia paling berbahaya di dunia yang sanggup melumpuhkan negara tanpa perlu kekuatan militer apapun. Tahun 97 sampai 98, Asia itu mengalami krisis finansial terbesar dalam sepanjang sejarah. Krisis ini tuh langsung menyebar dengan cepat banget ke negara-negara Asia yang lain, termasuk Indonesia. Para spekulan, termasuk hedge fund raksasa seperti Quantum Fund milik Soros, ini disebut-sebut melakukan aksi short selling terhadap rupiah. Mereka meminjam rupiah dalam jumlah yang sangat besar, ya, lalu menukarkannya ke dalam dolar AS. Lalu menunggu sampai rupiah itu jatuh. Setelah nilai rupiah anjlok, mereka membeli kembali rupiah dalam harga yang lebih murah dan lalu mengembalikannya. Rupiah rontok dari 2.600 rupiah per dolar menjadi lebih dari 16.000 rupiah per US dollar. Ini George Soros adalah seorang manusia, iblis, malaikat, atau cuman orang jenius aja ya? Oke, ngeri juga cara mainnya. Oke. Investing skillnya jauh melebihi kapasitas orang lain di luar sana. Ini sebenarnya yang demo itu mahasiswa apa mahasiswa sih? Jadi makin curiga kalau yang demo ini benar-benar mahasiswa. Gini ya guys ya, waktu demo di Surabaya ya, mereka itu memberikan 8 tuntutan. Dan diantara tuntutan itu ada nomor 3, 4, 5 itu sangat janggal dan mencurigakan. Lu baca ya. Mereka menyuruh menarik seluruh TNI dari Papua. Janggal nggak tuh? Gimana bisa di daerah konflik dia menyuruh menarik seluruh TNI dari sana, sedangkan benar-benar suatu daerah itu membutuhkan perlindungan untuk pertahanan kedaulatan. Dan juga mereka menyuruh menarik TNI itu dari ranah cyber. Lo gimana? TNI memang harus diberdayakan untuk menangkis ancaman dari cyber, gitu kan logikanya. Abis itu yang paling lucu adalah mereka menuntut pemerintah untuk menarik seluruh TNI dari teritorial. Maksudnya teritorial di sini mungkin TNI yang menjaga perbatasan gitu ya. Lah ini kocak bener. Kalau misalnya tidak ada yang menjaga teritorial Indonesia, itu akan mudah banget penyusup masuk ke sana. Ini beneran mahasiswa yang demo. Jadi curiga saya kalau ini mahasiswa ya, karena untuk mengartikan perkata aja ya dalam tuntutan itu mereka nggak bisa. Lihat, kalau seandainya TNI ditarik dari Papua, lihat nih berita barusan ini ada 6 guru di Bunbun kemarin banget di Papua ya. Itulah di Papua itu sampai sekarang masih dibutuhkan TNI di sana selain menjaga warganya juga untuk berkolaborasi. Nah lihat, TNI pun bisa menemani bahkan mengajar di SD-SD di Papua. Jadi untuk adik-adik kalau memang mahasiswa harusnya bijak dulu sebelum turun aksi. Kalau begini caranya nih kayak yang di demo ini, orang akan curiga kalian bukan mahasiswa tapi mahasiswa gitu ya guys ya. Be smart.
Ini parah nih. Orang soleh kan bebas. Uang punya kunci sorga. Terjadi harga indeks saham yang kemarin anjlok tiba-tiba hari ini naik melesat, dan ini semua terjadi setelah Danantara itu kemarin ngumumin pengurusnya. Aneh kan, isinya tuh ada Pak Jokowi, Pak SBY, Pak Erick Thohir sama pengawas. Nah, ini yang teriak-teriak kemarin kemana lo? Lihat nih pokoknya. Dewan Danantara juga nggak bercanda, ada Raymond Dalio, Jeffrey Sachs, sama Chapman Taylor. Sebenarnya masih banyak lagi jajaran yang gue juga nggak hafal isinya apa aja. Yang dimana guys, emang mereka semua ini tuh orang profesional. Dan kalau gue lansir dari CNBC Indonesia, pasar itu ternyata bekerja emang berdasarkan ekspektasi. Jadi ternyata keberadaan Danantara itu bisa memicu taktis aset di Indonesia. Nah, hal ini sebenarnya udah bisa matahin negativisme sama pesimisme publik soal Danantara. Cuma yang jadi pertanyaan besar, pasar saham sekarang lagi naik, media pada diem. Giliran kemarin IHSG lagi anjlok, semuanya pada teriak-teriak udah kayak mau kiamat. Contohnya ini, yang masih pesimis sama Indonesia. Pasar saham lagi naik, mereka mah tetap konsisten bilang lagi anjlok. Ini efek kepala cepat kayak masih kenceng banget di mereka. Balik lagi, sekarang itu banyak banget media yang suka sama berita negatif, soalnya itu bisa ngundang engagement. Tapi di sisi lain, kita sebagai masyarakat kan juga masih butuh berita yang utuh dan objektif. Gak cuma yang jelek-jelek doang yang dibesarin gitu. Sedangkan sisi baiknya nggak pernah mereka beritakan, soalnya engagementnya pasti turun. Hasilnya ya jadi kayak Twitter lah, semuanya jadi serba gelap di mata mereka. Wis, ini momen pertemuan dua idola masyarakat Indonesia. Adem pokoknya kan. Naik ke atas ke Soeharto pakai sarung. Bawa sebentar lagi berangkat tugas. Siap, Pak. Ya. Selamat bertugas. Saya titip 3 hal. Yang pertama, ojo lali. Yang kedua, ojo dumeh. Yang ketiga, ojo ngoyo. Jelas? Beliau katakan insya Allah kamu berhasil. Selamat bertugas. Nah, yang kemarin yang suka sekali menggoreng-goreng masalah saham. Sebenarnya sih mereka nggak paham saham, tapi ya demi untuk menjelekkan kan. Jadi seolah-olah paham lah pokoknya saham. Memang permainan apa itu, permainan kaum penjual pesimisme ini ya memang seperti itulah. Di saat prestasi ya mereka diam, mereka hening, mereka senyap, nggak mau pokoknya mereka. Mungkin tambah sakit, kita kurang tahu kan. Mungkin kejang-kejang atau mungkin nangis di pojokan, kita kurang tahu kan. Apalagi melihat pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tadi kan di saat buka bersama. Kita kan adem melihatnya. Kalau mereka nggak tahu, mungkin dia ada cakar-cakar tembok gitu kan. Pokoknya ya kita doakan untuk sahabat-sahabat kita maupun untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit hati, semoga diberi kesembuhan lah. Sebentar lagi kan juga Lebaran, masa iya gitu terus gontok-gontokan kan, nggak lucu kan? Amalkan setiap malam itu baca zikir, istighfar. Bila perlu baca ayat kursi kan, siapa tahu kan setan di dalam tubuhnya banyak. Nah, pokoknya untuk masalah media tempe itu media tadi sudah mengakui. Mereka mengakui sendiri. Jadi bukan fitnah, bukan hoax. Mereka sudah mengakui. Jadi ya masyarakat Indonesia diminta untuk cerdas. Jangan mudah terlalu percaya dengan sebuah berita. Apalagi beritanya ya terlalu mengada-ada kan. Jadi dimohon untuk selalu berpikir positif dan diminta untuk mencari kebenaran sebuah berita tersebut. Jadi jangan mudah terhasut deh. Nah, pokoknya salam cerdas, salam waras.
Pokoknya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.